hari Minggu. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita secara bergantian akan membaca firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca Kisah Rasul pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Puji Tuhan, mari ayat 1 sampai 5 kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Ayat yang keempat saya akan baca. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia, Yesus, makan bersama-sama dengan mereka, murid-muridnya, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, Yerusalem, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Puji nama Tuhan. Lewat pembacaan firman di hari ini saya berikan tema hidup dalam janji Bapa. Semua kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Hidup dalam janji Bapa. Puji nama Tuhan. Kisah Rasul adalah kitab yang ditulis oleh murid Yesus yang bernama Dr. Lukas. Dr. Lukas menulis kitab Kisah Para Rasul. Sebagaimana di ayat yang pertama, kita lihat firman Tuhan, demikian bunyinya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Maksudnya dalam bukuku yang pertama, kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ini kitab yang pertama ditulis oleh Dr. Lukas. Demikian, Theophilus yang mulia. Perhatikan, muncul kembali Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita.
maksudnya di antara murid-murid, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Mereka hidup menjadi saksi mata bersama Yesus dan menjadi pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki, perhatikan, segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, menuliskannya, membukukannya dalam volume atau bagian yang pertama, supaya engkau, kamu, kita, kalian dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin. Dr. Lukas ingin meneguhkan kembali, sebagaimana dalam bukunya yang pertama, Kitab Lukas, apa yang diajarkan, apa yang dilakukan, dan mereka menjadi saksi mata tentang semua itu. Nah, lalu dalam Kisah Rasul pasal 1 kembali muncul, hai Theophilus. Nah, perhatikan kata Theophilus itu dibagi menjadi dua. Pertama disebut Theos, artinya Allah. Selanjutnya yang kedua Philos, artinya persaudaraan. Kasih persaudaraan. Jadi Theophilus, Allah dan kasih persaudaraan. Disebut juga sebagai kawan Allah. Amin. Disebut juga dikasihi Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjut pada ayat yang kedua. Sampai pada hari Ia atau Yesus terangkat kemana? Ke surga. Sebelum itu Ia, Yesus, telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Dr. Lukas dalam bukunya yang kedua ini meneguhkan setiap kita bahwa peristiwa yang terjadi semasa mereka hidup menyaksikan bagaimana Yesus mengerjakan pekerjaan Bapa, amin, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, membebaskan mereka yang dirasuk setan, dan memberikan keselamatan, kehidupan yang kekal. Sehingga mereka, Lukas dan murid-muridnya, menjadi saksi akan itu. Bahkan ketika masuk dalam peristiwa-peristiwa selanjutnya, penderitaan Yesus, di mana Yesus mulai diadili, Yesus akhirnya dijatuhkan hukuman mati dengan cara Yesus disalibkan, dan salib adalah hukuman yang paling hina untuk seseorang. Dan murid-murid,
Lukas, mereka menjadi saksi tentang penderitaan Yesus. Menjadi saksi kebangkitan Yesus. Amin. Menjadi saksi naiknya Yesus ke surga. Dan selanjutnya murid-murid mereka juga menjadi penerima perintah yang dari Yesus. Amin. Selanjutnya di ayat yang kedua bagian terakhir. Kita baca kembali ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Luar biasa. Dengan detail, dengan jelas. Lukas memberitakan bahwa Yesus yang terangkat ke surga dan sebelumnya sudah memberikan perintah kepada murid-muridnya. Ayat 4. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Perhatikan baik-baik ayat 3 ini. Dr. Lukas menjadi saksi dan menuliskan bahwa Yesus dalam ayat yang ketiga ini dengan proses penderitaannya sampai selesai dan Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Dengan detail Alkitab mencatat sekitar 10 sampai 11 tanda Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selanjutnya ayat B. Sebab selama 40 hari ia Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ada waktu 40 hari Yesus setelah bangkit dari kubur, sebelum dia naik ke sorga, mengunjungi, menjumpai murid-murid. Yesus ingin menghibur murid-murid. Yesus ingin meneguhkan iman murid-murid. Supaya apa yang sudah dilakukan Yesus, apa yang sudah diajarkan oleh Yesus selama masa mereka hidup bersama lebih kurang 3,5 tahun di muka bumi itu tidak hilang atau tidak mengalami penggenapan janji Bapa. Itulah yang Yesus ingin berikan kepada murid-muridnya. Dan ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Menantikan janji Bapa. Dr. Lukas dengan lengkap menguraikan
apa itu janji Bapa. Sehingga seluruh murid-muridnya mereka memahami apa yang disebut janji Bapa. Pada bagian pertama sudah kita lihat bersama-sama. Janji Bapa yang pertama adalah anaknya Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia, lahir menjadi juru selamat. Yesus Kristus selama masa hidupnya di dunia ini melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Amin. Dia datang untuk menggenapi pekerjaan Bapa. Dan selama masa hidupnya di bumi, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Mengajarkan tentang hidup di dalam kerajaan Allah. Setelah menjadi anak-anak Allah, harus hidup di dalam kerajaan Allah. Dan Yesus ingin supaya apa yang sudah dilakukan itu, apa yang sudah dikerjakan itu tidak hilang dari hidup murid-murid. Dan selanjutnya janji Bapa yang kedua. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam janji Bapa yang kedua adalah menerima baptisan. Amin. Hidup dalam janji Bapa yang kedua adalah murid-murid menerima baptisan. Mari kita lihat baptisan yang pertama adalah baptisan air. Tetapi selanjutnya bagian berikutnya, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Hidup dalam janji Bapa yang pertama adalah Bapa di sorga memberikan anaknya Yesus untuk datang ke dunia. Mengerjakan pekerjaan Bapa. Yesus datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Yesus datang untuk membebaskan mereka yang kerasukan setan. Mengampuni dosa mereka yang hidupnya terpisah dari Allah. Para pemungut cukai, para perempuan yang berzina. Mereka beroleh hidup yang kekal. Dan itulah janji Bapa yang pertama. Dan janji Bapa yang kedua, setelah Yesus sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi imam besar yang mengantarai kita di hadapan Allah. Alkitab berkata, Allah Bapa memberikan janji, yaitu mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau hidup di dalam janji Bapa yang tidak pernah gagal. Amin. Yesus adalah bukti janji Bapa yang tidak pernah gagal. Dan Yesus sudah selesai penugasannya. Dan yang kedua janji Bapa adalah memberikan Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya setiap kita tidak lagi menjadi yatim piatu, tidak lagi merasa sendiri karena Yesus tidak bersama lagi secara jasmani. Tetapi ada penolong yang lain,
Parakletos, yaitu Allah Roh Kudus. Amin. Dan sejak kita menjadi percaya kepada Yesus, menjadi anak Allah, di dalam diri kita sudah ada Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus itu memberikan kepada kita yang namanya baptisan Roh Kudus, supaya perjalanan iman yang kita jalani di muka bumi ini sampai kepada tujuan. Sebagaimana para murid-muridnya ketika mereka mengalami kegoncangan iman, mereka kehilangan gurunya, mereka ditinggalkan oleh rabinya karena sepertinya mati. Tetapi genaplah firman Tuhan, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Amin. Dan selama 40 hari Yesus menampakkan diri, mengunjungi dua murid ke Emmaus, mendampingi mereka dalam perjalanan, lalu menjumpai para murid-muridnya ketika mereka berkumpul bersama, lalu membuktikan kepada seluruh kurang lebih 500 orang sebelum dia terangkat di sorga. Untuk apa? Iman yang ada di dalam hidup mereka itu tetap menjadi kuat. Amin. Karena itu kita yang hari ini hidup di dalam Tuhan, kita harus semakin kuat di dalam iman. Amin. Jadilah jemaat yang dewasa imannya, yang tidak cengeng, yang tidak menyerah oleh tantangan kehidupan apapun, kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, kesulitan dalam mendidik anak-anak. Mari kita jadilah kuat karena kita tahu Ia hidup. Amin. Yesus hidup. Dan dia kunjungi murid-muridnya 40 hari supaya mereka jangan kembali menjadi pelayan yang semula mereka sebagai nelayan, kembali kepada profesinya. Dan kalau kita baca dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pada bagian terakhir dijelaskan ada satu pribadi supaya Petrus menggembalakan kawanan domba Allah. Yang tadinya dipanggil dari nelayan menjadi penjala manusia. Itu dikunjungi oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita meresponi janji Bapa di sorga, bahwa Ia hidup. Yesus hidup. Amin. Karena itu pengharapan kita. Selanjutnya, janji Bapa yang kedua, memberikan Allah Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita. Dan Allah Roh Kudus memberikan kepada kita baptisan Roh Kudus. Allah Roh Kudus memberikan kepada kita karunia penyingkapan Roh Kudus. Ada karunia-karunia Roh Kudus yang disingkapkan untuk kita terima sebagai senjata, sebagai kekuatan untuk kita menjalani hidup ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada tanggal 9 April, tanggal 9 Mei kita akan masuk dalam perayaan kenaikan Yesus. Ada 40 hari Yesus menampakkan diri. Dari mana? Dari 3 hari. Di mana kita minggu lalu sudah memperingati kebangkitan Yesus Paskah. Ada 40 hari ke depan. Dan Yesus terangkat ke sorga. Janji Bapa, ayat yang keempat dan 5. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ.
menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pada bulan depan kita akan melanjutkan perjalanan iman 10 hari. Kita akan berpuasa. 10 hari kita akan berdoa bersama-sama. Untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa, yaitu membaptis dengan Roh Kudus, memberikan karunia-karunia Roh Kudus untuk kita terima dalam hidup kita. Mari tahun ini bagi Bapak Ibu jemaat yang belum dibaptis secara selam dengan air yang merupakan tanda pertobatan, mari kita punya komitmen untuk dibaptis secara selam sebagai tanda pertobatan. Amin. Yang selanjutnya kita mau supaya masuk menggenapi janji Bapa, yaitu kita dibaptis oleh Roh Kudus. Dan inilah yang disediakan oleh Bapa di sorga, yang kita harus responi, yang kita sama-sama terima, yaitu anaknya Yesus sudah hidup dan naik ke sorga, amin, dan memberikan kepada kita pribadi Allah Roh Kudus, yang membaptis kita dengan Roh Kudus dan memberi kepada kita karunia-karunia Roh Kudus untuk kita menjalani perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Hari ini kita mau terus bertumbuh bersama-sama menjadi jemaat yang dewasa dalam imannya, amin, menjadi jemaat yang hidup di dalam penyingkapan karunia-karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dan kita mau bersama-sama untuk hari ini meresponi janji Bapa, yaitu memberi kepada kita anaknya Yesus dan memberikan kepada kita Allah Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita. Mari, kebangkitan Yesus jawaban atas sakit penyakit. Amin. Ia hidup adalah jawaban atas ekonomi. Ia hidup jawaban atas masa depan. Karena itu hari ini ketika kita bersama akan makan roti perjamuan, minum anggur perjamuan, kita mau menerima setiap yang Bapa sediakan bagi kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya kita masuk dalam perjamuan